Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, bersama sejumlah kementerian dan lembaga menggelar Forum Group Discussion, FGD, untuk membahas persoalan nomor induk berusaha, NIB, dan penentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI, yang selama ini menjadi hambatan bagi perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun, PPPSRS. FGD tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia, P3RSI, terkait penyelesaian masalah perizinan operasional rumah susun di Indonesia. Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Dendi Apriandi, menegaskan PPPSRS bukan badan usaha komersial sehingga tidak semestinya diwajibkan mengurus perizinan melalui sistem OSS untuk memperoleh NIB. Coba detailkan dan kita coba mendapatkan informasi dari teman-teman versi itu sendiri, ingin mendapatkan kejelasan karena mereka mendapatkan hambatan dan kendala ketika mereka mengurus perpanjangan yang telah berakhir. Nah, beberapa waktu yang lalu dan bahkan dari zaman dulu kami tegas bahwa P3RSI ini bukan badan usaha, bukan organisasi yang berkegiatan dalam rangka melakukan suatu usaha yang bernilai komersial. Jadi ya memang seharusnya tidak perlu mengurus perizinan lewat OSS atau untuk mendapatkan NIB dan yang lain-lain. PPPSRS itu bukan badan usaha yang bernilai komersial, jadi seharusnya tidak perlu mengurus perizinan lewat OSS untuk mendapatkan NIB, ujar Dendi. Menurutnya, persoalan muncul saat pengelolaan rumah susun diserahkan dari pengembang kepada PPPSRS, termasuk fasilitas operasional yang ikut dialihkan. Namun, regulasi dinilai belum mengantisipasi mekanisme transisi tersebut secara komprehensif. Nah, tapi berjalannya waktu gitu ya, ternyata ini nyata. Di lapangan itu semua perizinan yang sudah dimiliki oleh sebuah rumah susun atau apartemen itu terimakan semua ke P3RSI. Nah, ketika sudah menghadapi waktu yang mungkin sudah akan berakhir atau bahkan sudah berakhir, barulah mereka mencoba mengurus. Nah, disinilah ketemu gitu ya permasalahannya. Jadi susah, siapa yang harus mengajukan, laporannya juga udah nggak ada, seperti itu, dan sudah diserahkan semua. Dendi menjelaskan sejumlah solusi mitigasi mulai dibahas, termasuk perizinan lingkungan seperti IPAL dan limbah B3 yang nantinya cukup dilakukan perubahan penanggung jawab dari developer kepada PPPSRS melalui sistem AMDALNet tanpa memerlukan NIB. Untuk izin operasional genset, perubahan izin dapat dilakukan melalui sertifikat laik operasi, SLO, tanpa harus menempatkan PPPSRS sebagai badan usaha komersial. Sementara mekanisme izin pemanfaatan air tanah juga tengah dibahas agar dapat diajukan melalui jalur non-berusaha. BKPM dan Kementerian PKP kini menyiapkan langkah mitigasi lanjutan, termasuk kemungkinan penerbitan surat edaran guna mempertegas posisi hukum PPPSRS sebagai entitas non-profit dalam sistem perizinan nasional. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Bina Pelaku Usaha Kementerian PKP, Manda Macius, menegaskan PPPSRS merupakan badan hukum nirlaba yang hanya memerlukan pencatatan, bukan pengesahan seperti badan usaha. Nah ini Pak kendalanya Pak, ketika badan hukum P3SRS ini menerima dokumen perizinan dari pelaku usaha sebelumnya tadi, dari developer ya, dan mengajukan perpanjangan ke instansi penerbit izin. Iya. Itu ada perlakuan yang sama Pak, dianggapnya P3SRS ini adalah pelaku usaha, sementara P3SRS adalah pemilik dari aset bangunan rumah susun tersebut Pak, atau apa? Nah itu Pak, sebenarnya bukan masalahnya di DPMPTSP, makanya saya mau lagi arahkan. Kira-kira bisa nggak mereka menguruskan? Kan seharusnya nggak bisa Pak, karena dia bukan badan usaha. Tadi dia badan hukumnya itu perhimpunan yang sifatnya nirlaba. Iya. Tapi dari yang sifatnya kegiatan berusaha diserahkan untuk dikelola bersama oleh P3SRS. Kan seperti itu kan Pak. Fasilitas aktivitasnya diserahkan ke pemilikannya. Ya, betul ya Pak. Harusnya ada sisa batas Pak. Ketika pelaku usaha tadi, developer, menjalankan usahanya itu sudah terhitung berhenti Pak, argonya mati ketika dia sudah selesai menyerahkan bentuk usahanya.
Dalam Iya, hal ini betul. adalah satuan rumah susun. Iya, betul. Setelah menyerahkan bantuan bentuk usahanya tadi, sudah tidak ada lagi usaha yang perlu diteruskan oleh P3SRS dalam konteks tadi, karena pelaku usaha di awal dia hanya menjual, membeli lahan, menjual unit, dan sudah menyerah terimakan. Dia tidak ada usaha untuk mengelola, dia tidak ada usaha kepentingan dia untuk berada di situ lagi, Pak. Sehingga sebetulnya sudah tidak ada lagi kegiatan bisnis, Pak, yang kemudian menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha si developer. Karena 68111 itu berhenti ketika sudah menjual dan menyerah. Ia memastikan pemerintah daerah nantinya akan diarahkan agar tidak lagi meminta pengurusan izin PPPSRS melalui jalur perizinan berusaha sehingga tidak perlu ada persyaratan NIB. Ketua Umum DPP P3 RSI, Ajit Lauhata, menyambut positif langkah pemerintah tersebut. Ia berharap persoalan yang selama ini membingungkan pengelola rumah susun segera memperoleh solusi konkret. Sebelumnya, P3 RSI menyoroti masih banyaknya instansi pemerintah yang mensyaratkan NIB bagi PPPSRS untuk pengurusan izin operasional seperti genset, STNK kendaraan operasional, IPAL, hingga sertifikat laik fungsi, SLF. Padahal, PPPSRS tidak termasuk kategori pelaku usaha karena bersifat non-profit. P3 RSI berharap hasil FGD ini menjadi langkah awal lahirnya kebijakan baru yang lebih inklusif bagi penghuni rumah susun di Indonesia, terutama dalam menghadapi transisi pengelolaan dari developer kepada komunitas penghuni.